Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi peristiwa mutakhir di dunia. Yuk saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa mutakhir yang terjadi di dunia menjelang berakhirnya Perang Dingin, yaitu proses reunifikasi Jerman. Di mana kita tahu bahwa reunifikasi Jerman adalah peristiwa menyatunya kembali kedua Jerman yang terpisah, yang terpecah menjadi dua negara pasca Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua yang dimenangi oleh Blok Sekutu dan kemudian Jerman berada pada pihak yang kalah, Jerman kemudian menandatangani perjanjian Potsdam, di mana dalam perjanjian tersebut wilayah negara Jerman dan ibu kota Jerman yaitu Berlin dipecah menjadi 4 wilayah pendudukan yang masing-masing diduduki oleh Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan juga Uni Soviet. Dalam perkembangannya, wilayah pendudukan yang diduduki Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat akan dibentuk menjadi negara Jerman Barat, sementara wilayah yang diduduki oleh Uni Soviet akan dibentuk menjadi negara Jerman Timur. Kita akan membahas apa yang menjadi latar belakang proses reunifikasi Jerman ini terjadi. Maka kita dapat menarik peristiwa reunifikasi Jerman ini ke dalam sejarah yang lebih lampau lagi ketika terjadinya penandatanganan perjanjian Potsdam. Latar belakangnya tentu saja adalah terpecahnya Jerman, di mana terbentuk kemudian dua Jerman, yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Jerman Barat dibentuk pada bulan Mei tahun 1949 dan Jerman Timur dibentuk 5 bulan setelahnya pada bulan Oktober tahun 1949. Pembentukan Jerman Barat dan Jerman Timur sendiri didahului oleh sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Krisis Udara Berlin, ketika wilayah Berlin Barat yang diduduki oleh Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat diblokade oleh Uni Soviet yang mengakibatkan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Berlin Barat dengan menggunakan pesawat udara, sehingga blokade yang dilakukan oleh Uni Soviet yang berlangsung kurang lebih selama 1 tahun akhirnya dibatalkan oleh Uni Soviet. Hal ini juga kemudian menjadi pemicu terbentuknya kedua Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kita tahu bahwa Jerman Barat adalah negara yang memiliki ideologi liberalisme, sementara Jerman Timur merupakan negara yang menganut ideologi komunisme. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan negara-negara yang kemudian membentuk kedua Jerman. Jerman Barat sebagaimana yang telah disampaikan tadi dibentuk atas wilayah pendudukan yang dikuasai oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, di mana ketiga negara tersebut merupakan negara-negara yang menganut prinsip demokrasi liberal. Sedangkan Jerman Timur adalah bekas wilayah pendudukan Uni Soviet, sehingga ideologi yang kemudian digunakan tentunya adalah ideologi komunisme. Kemudian latar belakang selain terpecahnya Jerman, di mana Jerman terpecah tentunya ditandai pada tahun 1949, yaitu dengan adanya pembangunan tembok Berlin. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa bukan hanya negara Jerman saja yang kemudian dipecah menjadi 4 wilayah pendudukan, melainkan juga wilayah kota Berlin. Berlin juga dipecah menjadi 4 wilayah pendudukan. Lantas, adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi antara penduduk Berlin Barat dengan Berlin Timur, di mana Berlin Barat merupakan kota yang kemudian dikuasai oleh kelompok demokrasi liberal, sementara Berlin Timur dikuasai oleh Jerman Timur.
di mana tingkat ekonomi penduduk di Berlin Barat lebih baik, lebih sejahtera daripada Berlin Timur, mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk dari kawasan Berlin Timur menuju wilayah Berlin Barat. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah Jerman Timur yang mengakibatkan pada tahun 1961 pemerintah Jerman Timur memutuskan untuk mencoba menghentikan migrasi penduduk dari Berlin Timur ke Berlin Barat dengan cara membangun tembok pemisah di sepanjang kota Berlin. Maka terbentuklah kemudian tembok Berlin pada tahun 1961. Tetapi kita juga mengetahui bahwa pada dasawarsa tahun 1980-an terjadi perubahan yang cukup drastis di negara Uni Soviet ketika Uni Soviet mengalami stagnansi ekonomi. Hal ini berdampak ketika kemudian presiden atau pemimpin Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev dalam upayanya melakukan reformasi agar supaya hegemoni Uni Soviet dapat kembali ditegakkan, mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan nama Glasnost dan Perestroika. Oleh karena itulah kemudian kebijakan ini tidak hanya kemudian terjadi di kawasan Uni Soviet, tetapi juga kemudian terjadi di negara-negara yang mendapatkan pengaruh dari Uni Soviet, termasuk diantaranya adalah Jerman Timur. Maka di sini kita dapat melihat bahwa proses reunifikasi Jerman didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya upaya reunifikasi Jerman adalah pengaruh dari kebijakan Glasnost dan Perestroika. Glasnost adalah keterbukaan, sedangkan Perestroika adalah restrukturisasi di bidang ekonomi. Sedangkan faktor internal yang memicu adanya upaya proses reunifikasi Jerman dapat kita lihat ketika pada tahun 1989 tembok Berlin kemudian dirubuhkan. Jadi kita dapat melihat setelah dibangun pada tahun 1961 yang memisahkan kedua wilayah kota Berlin, maka hanya 23 atau 28 tahun kemudian, tembok Berlin akhirnya dirubuhkan, di mana ini menjadi penanda, menjadi simbolisasi keinginan kuat dari rakyat Jerman untuk dapat bersatu kembali sebagaimana sebelum dipecah pada masa Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, kita juga dapat melihat konstelasi politik yang terjadi di kawasan Jerman Timur, yaitu ketika terjadi demokratisasi di Jerman Timur. Apa yang terjadi di Jerman Timur? Di Jerman Timur sendiri kemudian ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah perubahan kepemimpinan, di mana sebelumnya Partai Komunis Jerman Timur yang dipimpin oleh Erich Honecker atau pemimpin Partai Komunis Jerman Timur yang bernama Erich Honecker ini kemudian digantikan oleh tokoh yang bernama Egon Krenz. Di mana Egon Krenz sendiri dikenal sebagai tokoh yang moderat. Maka di sini kita dapat melihat adanya perubahan kepemimpinan dari tokoh konservatif Jerman Timur kepada tokoh moderat dari Jerman Timur. Kemudian bukan hanya perubahan kepemimpinan saja yang terjadi, melainkan juga ketika dalam konteks politik, Partai Komunis Jerman Timur kalah dalam pemilu. Ini menunjukkan bahwa rakyat Jerman Timur kemudian tidak lagi memiliki kepercayaan penuh kepada kepemimpinan dari Partai Komunis Jerman Timur. Faktor internal dengan dirubuhkannya tembok Berlin, kemudian munculnya demokratisasi di negara Jerman, terutama di Jerman Timur, ditambah adanya faktor eksternal, yaitu pengaruh Glasnost dan Perestroika dari Uni Soviet, yang kemudian mengakibatkan wacana proses reunifikasi Jerman semakin kuat terjadi. Hal ini kemudian diikuti ketika pada
Tahun 1990, upaya penyatuan kedua Jerman kemudian diikuti dengan adanya pertemuan yang kemudian dikenal sebagai pertemuan 2+4. Pertemuan 2+4 ini adalah pertemuan yang mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian Potsdam. Menunjukkan dua Jerman yang terpecah, yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Sementara 4 menunjukkan negara-negara yang pernah menduduki Jerman, yaitu Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan juga Uni Soviet. Pada awalnya, Uni Soviet menolak untuk terlibat dalam pertemuan 2+4. Tetapi, sebagaimana yang kita pahami, tahun 1990 adalah tahun-tahun akhir dari negara Uni Soviet menjelang kejatuhannya, menjelang pembubaran negara Uni Soviet. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Uni Soviet sendiri tidak mampu kemudian diatasi oleh Uni Soviet. Hal ini tentu juga berpengaruh terhadap kebijakan politik luar negeri Uni Soviet yang mengakibatkan pertemuan 2+4 yang awalnya ditolak oleh Uni Soviet kemudian tetap dilangsungkan. Pertemuan 2+4 mempertemukan Jerman Barat dengan Jerman Timur dan kemudian diikuti pula oleh Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan juga Uni Soviet. Pertemuan 2+4 ini nantinya akan menghasilkan satu keputusan penting, yaitu adanya upaya penyatuan kembali Jerman. Apa yang kemudian terjadi dalam pertemuan 2+4? Pasca pertemuan 2+4 kemudian, Republik Demokratik Jerman, nama resmi dari Jerman Timur, kemudian mengadopsi sistem politik dan juga sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Republik Federasi Jerman. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa upaya penyatuan kedua Jerman diikuti dengan adanya penyatuan sistem politik dan juga sistem ekonomi, di mana sebagaimana yang telah disampaikan tadi, Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur kemudian mengadopsi nilai-nilai yang dianut oleh Republik Federasi Jerman. Di antaranya adalah sistem politik di mana pemimpin tertinggi di Jerman adalah kanselir, dan juga sistem ekonomi yang menganut sistem ekonomi liberal. Kemudian juga diputuskan bahwa ibu kota dari Republik Federasi Jerman nantinya atau Jerman Bersatu nantinya adalah ibu kota Berlin, yang merupakan ibu kota dari Berlin Timur. Sebagaimana yang harus kita pahami bahwa pada masa Jerman terpecah menjadi dua, ibu kota dari Jerman Barat adalah Bonn. Nah, jadi kita dapat melihat di sini bahwa pertemuan 2+4 menyepakati beberapa hal, bahwa pasca proses reunifikasi, maka konsep politik yang digunakan adalah konsep dari Jerman Barat, yaitu Republik Federasi Jerman. Kemudian ibu kota yang disepakati dari Republik Federasi Jerman adalah Berlin. Kapankah kemudian secara resmi kedua Jerman, baik Jerman Barat dan Jerman Timur ini bersatu? Maka pada bulan Oktober di tahun 1990, Jerman secara resmi bersatu melakukan proses reunifikasi. Dalam perkembangan selanjutnya, pemimpin pertama dari kedua Jerman yang bersatu ini adalah Helmut Kohl. Jadi kita harus melihat bahwa setelah bersatu kembali, maka yang ditunjuk sebagai kanselir Jerman adalah kanselir Helmut Kohl. Helmut Kohl sendiri merupakan tokoh yang memiliki peran penting dalam proses reunifikasi Jerman, selain tentunya pemimpin dari Jerman Timur yang bernama Egon Krenz. Maka dengan adanya kesepakatan penyatuan kembali Jerman, kita mengenal Jerman hari ini sebagai satu negara saja yang bernama Republik Federasi Jerman. Dalam perkembangannya, Jerman tampil sebagai negara industri besar, bahkan dianggap
sebagai salah satu negara industri terbesar di Eropa dengan beberapa produk unggulannya, diantaranya adalah industri otomotif. Bagaimana Sobat Edsan? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edsan pembahasan materi peristiwa mutakhir di dunia, di mana kita baru saja membahas proses reunifikasi Jerman. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama saya Kak Andi, tutor sejarah @edsan.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi edsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!